Library yang terpercaya adalah SQL dan ini merupakan library yang sering regresi. Nah, hmm, jadi kita akan coba di sini belajar mengimplementasikan regresi yang sebelumnya sudah kita pelajari dulu ya, entah itu simple linear regression atau regression. Kita akan buat model regresi prediksi nilai Y berdasarkan nilai X atau nilai variabel independen. Nah, ini sebagai pendahuluan yang sebenarnya kita sudah pelajari bahwa kalau kita ngomong regresi, klasifikasi nanti yang itu merupakan bentuk supervised learning. Karena supervised learning ini akan memecah data menjadi dua gitu ya, ini menjadi dua, yaitu sebagai uh, train, train dan test ya. Jadi di sini kita punya dua data, gitu ya, data train, ya, training data dan test data di sini. Kemudian eh, di masing-masing data ini, masing-masing subset dari data ini, kita mempunyai variabel X dan Y. X itu artinya adalah variabel independen. Independen. Kalau satu namanya simple, simple regresi. Kalau banyak X-nya bisa X1, X2, X3, X4. Itu juga dengan tes. Jadi data itu kalau saya punya seribu baris, seribu baris ya, itu datanya akan split berdasarkan baris, sehingga kolomnya masih akan sama. Jadi misal kolomnya di sini ada X dan Y, maka keduanya tetap akan mendapatkan nilai X dan Y. Ini adalah data train, ini adalah data test. Oke, kita akan latih data ini dengan algoritma eh, machine learning gitu ya, algoritma machine learning. Nah, algoritma kalau dalam kasusnya adalah algoritma regresi yang akan kita pakai adalah linear regression. Nah, di mana hasil latihan ini akan menghasilkan model. Dan modelnya ini nanti akan dicek apakah model tadi itu bagus atau enggak dengan cara prediksi nilai X-nya itu, X dari tes. X dari tes. X dari tes dia akan memprediksi data X dari tes, maka dia akan menghasilkan Y prediksi. Y prediksi nanti akan dibandingkan dengan Y aktualnya ini. Sehingga muncul seberapa benar prediksi yang besar dari 1.000 data ini adalah 80%, sama dengan 400 baris, 800 ini ada 20%, misalnya adalah 200. Nah, misal prediksinya, prediksi benar, entah benar, uh, kita ingin misalnya memprediksi dua hal gitu ya, binary classification gitu, spam atau nggak spam. Yang prediksi benar baik spam maupun nggak spam, misalnya anggap aja adalah 100, yang benar adalah 100. Ya, secara akurasi adalah 100 dibagi total datanya terus ya dibagi sekitar 50. Nah, kita akan mencoba mengimplementasikan bagaimana membaca datanya. Idealnya ada data preparation terlebih dahulu, tapi mungkin akan di skip karena sudah pernah berlatih di materi sebelumnya. Kemudian kita bagaimana melakukan ini ya, training terhadap terhadap data tadi, sehingga menghasilkan model tadi akan prediksi untuk dapat nilai prediksinya dibandingkan untuk dapatkan uh, kalau kita ngomong di klasifikasi adalah namanya akurasi, tapi kalau kita ngomong di uh, regresi biasanya ada metrik yang umumnya kita pakai adalah seperti R-square gitu ya, ada MSE, eh, RMSE dan sebagainya ya, root, mean square error dan sebagainya ya. Nanti kita akan belajar ini, tapi secara implementasinya. Oke, mungkin itu dulu. Eh apa itu namanya? Pengantar yang sebenarnya sudah kita bahas juga di situ sebenarnya. Oke, saya sudah siapkan notebook di sini untuk bisa pakai entah apa itu environment-nya. Kan tadi tadi kan. Oke, jadi kita akan
gunakan dataset yang terkenal ya. Ini namanya adalah California Dataset ya. Saya coba cari dulu ya. Jadi dataset yang ingin kita pakai adalah California Housing Crisis ya, yang merupakan salah satu dataset umum dalam eh, belajar bagaimana memprediksi data numerik ya atau regresi. Nah, em, ini teman-teman bisa langsung akses dari sini atau nanti akan saya sediakan. Jadi di sini itu nanti akan ada beberapa atribut ya seperti longitude ya posisi rumahnya, kemudian housing median age gitu, total rooms-nya, total bedrooms dan sebagainya. Yang mana nanti yang akan kita gunakan adalah sebagai target adalah median house value. Jadi eh, ya harga dari gitu ya, harga dari rumahnya tadi gitu ya. Dan yang lain adalah variabel independen. Ya, teman-teman bisa baca-baca ini ya. Eh, Oke, ini ya. Ini ya. Di latitude longitude, eh, kemudian total room dan sebagainya. Ini distribusi datanya sekilas dan sebagainya ya. Ini bentuk datanya kurang lebih seperti ini nanti ya. Eh, Oke, ini eh, dia juga melakukan exploratory data sederhana. Ya, teman-teman bisa lihat lah dari sini. Ya. Teman juga bisa download. Kalau di sini teman-teman bisa import ke GitHub atau teman-teman bisa download manual atau nanti saya akan sediakan. Nah, itu mungkin ya terkait eh, datasetnya. Jadi kita akan coba, saya sudah download dan saya akan coba upload itu ya. Kalau teman-teman di lokal tinggal dibaca aja atau ditaruh di satu file yang sama, satu folder yang sama. Oke, ini saya coba import dulu di sini. Ini hanya sementara. Ketika saya import ke sini atau upload ke sini, nanti eh, ketika runtime-nya habis ya, nanti dia akan hilang gitu. Oke, selesai. Kita coba lagi. Oke, sambil kita menunggu datasetnya diupload, seharusnya tidak lama ya, harus katanya cuma 1 MB. Yang pertama kita lakukan adalah eh, kita akan coba membaca file yang terlebih dahulu. Jadi kita akan gunakan Pandas untuk me- membaca file ini ya. Jadi kita bisa gunakan import Pandas plus PD, ya ini standar. Oke, selanjutnya kita akan coba baca dataset yang sudah kita upload gitu ya. Oke, ini sudah ada ya. Kalau kita buka, nanti bisa lihat juga bentuk datanya.
Ini adalah bentuk datanya, terus SV datanya. Yang tadi sudah pernah kita lihat tadi di eh, mana tuh namanya? Di Kaggle ya. Selanjutnya kita akan baca eh, data yang sudah kita import di Google Colab atau di Drive di OneDrive-nya ya, di Google Drive-nya ya. Nah, ini kita tulis PD read CSV karena data kita adalah CSV dan kita ingin membaca file yang namanya adalah housing.csv. Oke, kemudian kita coba sambil baca ya. Saya kira ini bukan hal yang baru. Ya, ini adalah data yang kita review. Jadi di sini terdiri dari ya sudah kita bahas tadi ya di sini ya. Saat itu, terang itu dan sebagainya. Yang mana kita akan memprediksi harga rumah, di mana yang kita prediksi adalah ini median house value. Satuannya kalau kita baca mungkin dalam dolar ya, artinya ini ada sekian ratus ribu dolar gitu ya, 452 $600 dan seterusnya. Berdasarkan atribut-atribut atribut-atribut yang ada di sampingnya ini ya, atribut independennya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita akan mencoba membuat sebuah prediksi model regresi. Ya, kalau ini hanya berdasarkan harga rumah berdasarkan luas tanahnya saja. Tapi kalau yang ini adalah multiple linear regression, artinya kalau kita gunakan lebih dari satu atribut independen atau variabel independen, misal kita gunakan total roomnya, total bedroom dan sebagainya, itu maka namanya adalah multiple linear regression. Nah, kita nanti akan coba hapus ini, Ocean proximity ini, karena ini bentuknya adalah categorical. Eh, Ketika kita gunakan data-data categorical dengan menjadikan input sebagai input di linear regression biasanya merubah atau merusak dari model yang sudah kita bangun. Nah, jadi kita akan hapus itu nanti di sini. Selanjutnya ini sudah bentuknya numerik semuanya, jadi kita tidak akan banyak melakukan data preparation, cukup langsung pemodelan saja. Oke, langkah selanjutnya eh, kita akan coba sedikit melihat ya data ini seperti apa. Kalau kita gunakan shape, bahwa kita bisa melihat bahwa ada 10 atribut, 10 kolom dengan 20.640 baris ya. Jadi kalau kita lihat eh, yang paling belakang, kita akan lihat bahwa di sini ada 20.639 ya, atau 20.640 ya, karena dimulai dari indeks 0 dengan 10 kolom, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kita perlu melihat apakah ada nol atau enggak di sini, missing value atau enggak. Kita sudah pernah belajar juga dengan perintah df.isNull sum. Kita akan lihat apakah ada atribut yang kosong di sini. Oke, semuanya cenderung aman, hanya di total bedroom ini ada 200 baris yang kosong. Jadi di total bedroom itu nanti akan ada data-data yang nol gitu ya, nol, nol ya, none gitu ya, artinya nggak ada datanya. Jadi ini perlu kita handle ya, entah diisi entah dihapus ya, karena kita nggak bisa apply model regresi gitu ya ketika ada data yang masih kosong. Oke, kalau kita lihat datanya, kita simpel saja. Cuma 200 dari sekian puluh ribu, kita akan hapus aja ini datanya. Jadi eh, hapus eh, none gitu ya, hapus missing value gitu ya. Dengan perintah df drop nah ya. Drop nah artinya semua baris yang kosong, ada yang kosong itu akan dihapus. Oke, kita coba ya df save lagi untuk melihat hasilnya.
Oke, setelah dihapus terjadi pengurangan ya sebanyak 200 sekian yang aslinya sekian ya akan dihapus ya karena kita gunakan dropna ya. Dropna itu akan digunakan untuk menghapus yang nol gitu, yang kosong gitu. Karena tadi ya kita butuh data yang lengkap untuk eh, sebagai input di model regresi yang kita bangun. Oke, selanjutnya kita akan hapus kolom ini tadi. Kita sudah hapus ya. Kita sudah ini kita hapus ya. Eh, Hapus kolom ini ya karena merupakan data kategorikal. Oke, kita akan hapus ya. Cara hapusnya kita gunakan drop gitu ya. Ini dia karena pakai Colab ya, jadi dia auto ini ya, auto suggest ya. Jadi kita akan menghapus proximity. Nah, ini ya. Oke, kalau kita lihat, habis kita hapus, nah di sini sudah nggak ada proximity lagi ya, Gaussian proximity. Ya sebenarnya kita idealnya harus memahami semua atribut itu apa gitu ya, dalamnya seperti apa. Makanya butuh exploratory data terlebih dahulu. Ya, tapi dalam hal ini kita lebih belajar bagaimana eh, bagaimana model regresi itu bisa diimplementasikan di Python. Oke, selanjutnya kita akan mendefinisikan mana sih sumbu X dan mana sih sumbu Y gitu ya. Mana sih variabel independen dan variabel dependen ya. Jadi variabel independen adalah semua, anggaplah kita semua kolom kecuali adalah targetnya tadi median house value ini gitu. Jadi kita bisa definisikan variabel dependen dan independen. 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 Oke. Ini. Ah, jadi kita kasih nama X ya. Ini ya X ya. Yang mana yang kita gunakan sebagai variable independen adalah semua kolom kecuali median house value. Nah, ini kita sudah dikasih ya. Drop ya. Median house value aksis. Aksis itu maksudnya kita ingin mengambil ini sebagai kolom. Kemudian dan Y-nya adalah semua data, sorry, median host value saja. Oke, ini ya. Oke, kita jalankan run. Oke, kalau kita lihat datanya, X itu apa? Nah, ini adalah X ya. X itu adalah semua tadi ya, kecuali median host value. Ini nggak ada ini median host value. Ya, cuma sampai sini aja. Sedangkan Y sendiri adalah Oke, ya Y sendiri adalah targetnya tadi. Sebenarnya kita belajarin bahwa tadi ya di sini bahwa data itu dibagi dua, tren sama tes gitu ya. Eh, kita belum split itu, tapi di data tadi ada namanya variabel independen dan variabel dependen ya. Baru setelah ini kita akan coba split data tadi. Oke, ini sudah kita definisikan X dan Y-nya. Selanjutnya kita akan melakukan split data ya, melakukan split data tadi di sini ya kita split datanya ya X dan train dan test gitu ya, train dan test. Jadi sekian ribu baris tadi di sini ya ada sekian ribu baris ini ya sekian ribu baris ini kita akan bagi jadi dua gitu. Ada yang namanya train, ada yang namanya test. Nah kita gunakan pertama kita import terlebih dahulu suatu library untuk split data ya. Ini kita uh, sudah dikasih suggest ya. Jadi kita bisa gunakan tadi scikit-learn gitu ya atau sklearn gitu. From sklearn ini kita sudah langsung aja. From sklearn dot ya di library ini ya di package ini model selection ada function namanya adalah train test split gitu ya. Kita harus importin terlebih dahulu. Baru kita bisa gunakan
eh ya, oke, ini aja. Ya, baru kita bisa gunakan perintahnya. Biasanya penulisannya adalah xtrain, xtest. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi kita akan memecah data yang ini tadi ya, kalau teman-teman masih ingat. Data ini tadi, data set yang tadi ya, data set nanti akan dibagi jadi dua, yaitu adalah train dan test. Oke, di mana train dan test itu punya X dan punya Y ya. Nah, data set tadi punya X dan Y gitu ya. Variabel independen dan dependennya. Nah, sehingga nanti yang ada adalah train X satu, train Y dua, tes X satu, tes Y dua gitu. Jadi akan ada empat data frame. Oke, gitu. Oke, ini sama seperti di sini. Nah, kita akan melakukan splitting di sini dan akan menghasilkan empat nilai di sini. X train, X train, X test, Y train, dan Y test gitu. Dan ukurannya adalah 0,2 atau 20%. Tesnya adalah 20%. Ya, dan display berdasarkan X dan Y ini tadi ya. Ini X dan Y dari datasetnya tadi ya, dari datasetnya tadi. Oke. Nah, random state ini digunakan untuk agar saat melakukan splitting tadi menggunakan eh, data yang sama gitu ya. Nanti jadi kalau kita random state dengan angka yang sama, ya harusnya secara splittingnya eh, bagaimana data tadi di split ya tentu akan sama gitu. Jika ingin eh, menggunakan splitting yang sama dari data yang ada gitu. Kita juga bisa ignore ini juga silahkan ya, bisa diganti-ganti juga silahkan. Ya, ini parameternya yang teman-teman bisa atur sendiri. Oke, ini ya kita akan coba jalankan dulu. Oke, sudah. Kita bisa lihat ya, X train. Ya, X train itu gimana? Ini X train ya data X gitu ya. Data X itu variabel independen tadi ya. Tapi yang untuk train saja. Untuk train saja. Coba kalau kita print seperti ini, X train, print, Y train, print, X test, dan print, Y test. Oke, nah ini ya, ini datanya ya. Oh, sip. Biar kita bisa lihat. Oke, nah ini. Untuk data X-train ada 8 kolom ya, 8 kolom. Kemudian jumlahnya sekian ya. Y-train juga sama, jumlah barisnya sama, tapi dia eh, kosong itu artinya cuma ada satu gitu ya, cuma satu kolom. Oke, ya ini poinnya adalah kita split menjadi eh, train dan test ya. Di masing-masing train dan test ada X dan Y-nya, ada variabel dependen dan independennya tadi. Yang sudah kita bahas di awal tadi. Teman-teman kalau masih bingung bisa review lagi. Selanjutnya kita akan melakukan eh, fitting model. Fitting model itu eh, training gitu ya, misalkan training. Kita akan melakukan training dengan menggunakan linear regression. Ya, kita bisa gunakan eh, library scikit-learn lagi ya, from sklearn.linear model import linear regression ya. Saya hapus dulu. Oke, jadi kita akan gunakan import ini terlebih dahulu dan kita akan coba bikin objek, misalnya namanya adalah model, itu bebas namanya ya, yang akan memanggil linear regression ini tadi, linear regression. Di mana eh, model tadi kita akan eh, melatih data dengan perintah fit ya, fit. Yang kita latih apa yang kita latih adalah data trainnya. Data train itu adalah data yang di split 80% tadi gitu ya. Yang diajarin adalah atau yang digunakan adalah X train dan Y train. Jadi dalam supervised learning ya, di klasifikasi atau regresi itu saat melatih data itu kita harus menyediakan input dan output. Inputnya apa, outputnya apa. Jadi eh, ini saya lanjut dulu ya, X train, Y train dulu ya sebelum saya jalankan.
Jadi kita kembali ke atas. Jadi kalau kita ingin prediksi angka ini, ya kita ajarin dulu di awal. Oh, kalau latitude di sini, longitude di sini, host median age-nya sekian, total limit sekian dan sebagainya, maka nilainya adalah sekian. Ya, ada input, ada outputnya. Baris kedua ada input, ada outputnya dan seterusnya. Ya. Jadi di supervised learning seperti itu. Makanya namanya supervised terawasin gitu ya. Ada labelnya. Oke, ini saya jalankan. Nah, ini teman-teman bisa jalankan seperti ini, atau shift enter juga boleh. Eh, oke, nah saya sudah membuat model model ini, atau model regresi gitu. Ya, selanjutnya kita akan coba prediksi. Prediksi apa yang diprediksi adalah ini ya, X-testnya. Jadi kita memprediksi ini, kemudian hasilnya akan dibandingkan dengan ini. Ya, jadi sudah dibahas di awal secara konsep. Oke, saya akan memprediksi dot predict. Yang saya prediksi adalah X-testnya. Di mana hasilnya nanti saya akan simpan ke variabel namanya YPRED. Ya, prediksi gitu ya. Bebas sebenarnya secara nama ya. Ini eh, lakukan prediksi data X test. Oke. Baik, kalau dijalankan, ya, udah selesai. Kita lihat hasil prediksinya. Nah, ini adalah hasil prediksinya nih. Ya, ini banyak gitu ya. Kasih titik-titik. Dan ini adalah nilai aslinya. Ya, ini nilai aslinya. Ya, jadi, oh sorry bukan ini ya. Y test ya, Y test. Oke, ini ya. Oh, sorry, bukan Y test ya. Tech test. Nih ya. Nah, jadi eh kita memprediksi ya di data yang pertama, di record yang pertama adalah sekian gitu ya. Prediksinya adalah berapa ini ya? 197.000 dolar dan seterusnya ya. Angka-angkanya ini. Nah, yang nilai sebenarnya nilai rumah tadi adalah sekian. Nah, sekian 245 ya. Jadi ada selisih ya, ada selisih dan cukup jauh ya. Dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya. Baris yang kedua kita memprediksi 157, sedangkan real datanya adalah 137 ribu dolar. Jadi ada selisih gitu ya, prediksinya dan hasil prediksinya dan nilai sebenarnya, nilai rumah sebenarnya. Ya makanya data tadi itu di-split agar kita bisa membandingkan. Kemudian nanti kita akan cari selisihnya, mudahnya seperti itu ya, margin errornya. Ya ada beberapa metrik, ada seperti MSE, RMSE gitu ya, R-square, yang sebenarnya kita sudah pelajarin. Teman-teman juga bisa refer ke sana. Ya pokoknya kita sudah membuat model gitu ya, membuat model untuk memprediksi. Nah sekarang kita akan coba eh, evaluasi modelnya. Nah, ini evaluasi. Ini adalah, ini saya kasih komen, ini adalah prediksi harga rumah yang 20% tadi ya. Data tes 20% ya. Dan ini adalah harga aktual rumah. Ya, jadi dibandingkan. Nah, sekarang kita akan evaluasi modelnya gitu. Dia kalau kita ngasih input ya, ngasih input sesuai dengan apa yang sudah kita latih, kolomnya apa dan sebagainya ya. Jadi kita juga bisa ngambil data baru, bikin data baru, tapi harus sesuai gitu. Apa sih sebagai input, apa sih sebagai output. Kalau kita punya data yang ada ocean proximity ya, kita harus hapus dulu gitu, sehingga bisa digunakan sebagai input prediksinya. Oke, sekarang kita coba evaluasi model ya. Evaluasi model ini kita tetap gunakan eh, scikit-learn ya. Jadi kita bisa gunakan, nah ini sudah dikasih ini ya, sklearn dot metric import mean square error dan eh, ini ya, dan R square error dan mean square error ya. R square score dan mean square error ya. Di sini kalau kita jalankan
Eh, ya, kalau kita mungkin tambahkan satu lagi ya. Bukan cuman MSE, kita juga tambahkan RMSE, di mana RMSE itu adalah ini kita coba tambahkan import NumPy SNP di sini np.sqrt dari MSE. Jadi akar ya, akar ya. Oke, nah ini kita coba print RMSE. Oke, salah, salah. Ini RMSE. Ini sih. Oke, kita jalankan. Oke, jadi kita bisa dapat eh, angka ini ya, MSC-nya sekian, RMS-nya sekian, R-square-nya sekian ya. Untuk R-square itu semakin mendekati satu semakin bagus. Untuk MSC dan RMSC semakin mendekati nol semakin bagus ya. Secara konsep silakan coba teman-teman pelajarin sendiri. Atau sebenarnya sudah kita kita bahas juga ya. Nah, pertanyaannya adalah em, apakah bagus atau enggak gitu ya. Kalau kita lihat dari R-square ini ya sebenarnya masih agak jauh ya dari angka satu ya, walaupun sebenarnya sudah di atas 64 gitu ya, 0,64 gitu ya. Nah, tapi untuk MSE, untuk RMSI ini biasanya umum digunakan adalah RMSI ini karena ini merupakan harga nyatanya ya, nyata, harga aslinya gitu. Ya, kita bisa melihat, eh, oke mungkin kalau kita akan lihat rata-rata harga rumah gitu, misal rata-rata harga rumah, kalau kita akan coba cari rata-rata harga rumah ya dari dataset yang sudah ada itu ya. Kita bisa gunakan DF ya, data yang awal tadi ya. Ini ya. Oke. Jadi kita bisa tahu rata-rata harga rumah itu sekian ya. 206.000 dolar kayak gitu. Jadi kurang lebih segini. Nah, kita ingin eh, ini adalah margin errornya ya, RMS-nya ini ya, errornya. Jadi kalau di sini ya, kalau di sini teman-teman bisa lihat misal eh, misalnya ini garis prediksinya gitu ya. Dan titik biru adalah data aktualnya ya. Maka di sini selisihnya berapa ya? Selisihnya berapa? Ya, semakin jauh selisih prediksi dan aktualnya malah semakin jelek gitu ya. Semakin semakin dekat semakin bagus ya. Gitu sih konsepnya. Nah, ini metrik ini ya, MSC RMSC ini dia akan melihat eh, masing-masing data tadi punya selisih berapa dan diakumulasikan gitu sih mudahnya. Jadi kita ingin melihat eh, seberapa jauh sih prediksi atau nilai RMSE tadi terhadap rata-rata datanya ya, apakah terlalu jauh atau enggak ya, itu kita perlu perlu lihat sehingga kita bisa katakan ini bagus atau enggak gitu sih sebenarnya, itu bagus atau enggak. 70.000 dolar ya selisih, error kesalahan adalah 70.000 dolar, itu bagus atau enggak ya. Oke, jadi kita akan dapatkan nilai nilai apanya tuh, eh nilai rata-ratanya ya, rata-ratanya. Kemudian kita akan coba bandingkan, coba saya bikin variabel namanya RMSE percentage gitu ya. Ya, ini sudah ada rumusnya ya. Jadi nilai RMS ini, nilai RMS ini adalah dibagi dengan rata-rata rumah tadi ya. Saya ingin tahu persentasenya berapa. Kalau dijalankan, oh ternyata ada 33% ya. 33%. Nah, atau ini kita bisa kalikan 100 gitu ya. Misalnya. Ya, jadi ada 33,91%. Jadi eh, selisih ininya ya, errornya itu bisa mencapai 33%. Itu besar ya, cukup besar ya. Jadi model yang kita bangun itu kurang bagus sebenarnya ya, kurang bagus. Modelnya seperti itu ya. Karena eh, perbandingan dari tadi ya, metrik tadi RMS-nya dengan rata-rata rumah itu sekian. Artinya artinya cukup besar ya. Harusnya semakin kecil ya, semakin bagus ya. Kecuali kalau misal rata-ratanya rumah ini tuh jauh tinggi sekali.
Ya, sehingga misal menghasilkan persentase yang lebih kecil, misal cuma 10%, itu cenderung akan lebih bagus model yang sudah kita bangun. Ya, oke, itu saja mungkin semacam pendahuluan bahwa di sini kita sudah belajar implementasi dari linear regression. Kita membaca data, menghapus missing value, ya, kemudian kita menyiapkan variabel independen dan dependennya, kemudian kita split datanya, kemudian kita bikin model linear regression, ya, multiple linear regression dalam hal ini kita ngelatih data X, ya, X train dan Y train, ya, kemudian model tadi ini adalah hasil model yang tadi yang sudah kita bikin, sudah kita latih, itu akan gunakan untuk memprediksi X testnya. Kemudian kita akan ukur model yang sudah kita bangun itu bagus atau enggak dengan cara membandingkan prediksi dan nilai aktualnya, ya. Ada beberapa metrik, ya, ada MSE, RMSE, R-square gitu ya, dan sebagainya. Ini beberapa yang umum. Kemudian kita ingin tahu kalau R-square itu semakin mendekati satu semakin bagus, sedangkan MSE, RMSE semakin mendekati nol semakin bagus, ya. Artinya margin errornya itu semakin kecil. Nah, kita di sini ingin memastikan aja berapa persen sih kesalahan ini gitu. Ternyata cukup besar, 34%. Itu cukup besar. Sehingga model yang kita bangun itu sebenarnya masih belum belum bagus, belum optimal. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya ini. Tapi overall itu adalah implementasi di linear regression untuk prediksi data-data numerik, untuk prediksi data harga rumah. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.